Bacalah Quran selagi kita punya mata. Suatu saat Allah cabut mata kita. Duduklah kita di masjid untuk iktikaf. Suatu masa kita hanya terbaring di rumah sakit, tak bisa beriktikaf. Rajin-rajinlah salat sunat kita, walaupun itu bukan wajib. Suatu saat kita akan menangis di sudut rumah yang sudah tua, kita tua renta, tidak sanggup lagi pergi jamaah, tidak sanggup lagi untuk salat sunat. Maka kata Rasulullah SAW dalam satu mafhum hadis, beliau bertanya, siapa pemilik kubur ini? Sahabat menjawab, kubur si fulan ya Rasul. Kata Rasulullah, sesungguhnya pemilik kubur ini lebih cinta kalau dia bisa salat sunat 2 rakaat ketimbang kalian memiliki seluruh dunia dengan isinya, kata Rasulullah. Salat sunat 2 rakaat dia lebih cinta hari ini ketimbang seluruh dunia yang kita seolah-olah kita miliki. Begitu Rasulullah kasih faham sama kita. Lagi kita sehat, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang tua di atas kita menangis. Nak, belajar yang sungguh-sungguh. Bapak tak bisa baca Al-Quran hari ini. Nak hafal Al-Quran. Bapak Fatihah saja kagak betul. Nak belajar dengan sungguh-sungguh sama ustaz kalian. Dulu saya mondok, saya bakar pondok. Ini penyesalan orang-orang tua yang mereka tidak memanfaatkan masa muda mereka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan salah satunya masa muda sebelum datang masa tua. Tua mau apa lagi kita? Tak bisa lihat, mata udah kabur. Lihat jalan tak bisa, lihat apalagi lihat Quran. Pinggang sudah tak bisa lagi bungkuk, udah keras. Mau apa lagi kita? Kemudian pendengaran kita tidak lagi terdengar azan di kala tua. Apa lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, orang tua yang tidak mau taat kepada Allah di kala tua, orang tua yang tidak mau taat kepada Allah di kala tua, maunya Allah azab dia itu sepedih-pedih azab. Ada orang tua keladi, makin tua makin jadi. Salat kagak dia, puasa kagak dia pula yang gembong judi. Tak mau taat. Maka Nabi dalam satu hadis beritahu, orang tua yang macam begini, kata Rasul, Allah menimpakan azab yang pedih atas dia. Cuman Allah sayang melihat dia punya uban. Uban itu yang jadi sayang Allah tengok dia, bukan amal dia. Bayangkan kalau kita tak punya uban, ada orang tua sudah umur 50 tahun mungkin belum punya uban, tapi dia makin jadi-jadian, tua-tua keladi. Allah sayang kepada dia, melihat uban dia itu. Barangkali 1 minggu lagi dia hidup masih sempat taubat, maka Allah tak timpakan azab. Kenapa orang tua tak berbuat amal di hari tua? Karena perangainya itu terbawa dari perangai mudanya. Muda kayak gitu, patron dia hidup. Tua terbawa sampai seperti itu. Maka anak-anak kami yang masih belia, kita di pondok lazim kalah dengan solat sunat, lazim kalah dengan waktu iktikaf, lazim kalah dengan hafal Al-Quran. Walaupun tak bisa, ulang-ulang kagak bisa juga. Maka Rasulullah beritahu orang yang hafal Al-Quran, dia tak bisa. Dan dia terus berjuang sampai dia meninggal dunia. Nanti ketika meninggal dunia, Allah taruh dia dalam golongan penghafal Al-Quran. Apa ruginya kita? Ruginya baca Quran tidak, pegang Quran tidak, sentuh Quran tidak, cium Quran tidak, mendengar ulama kasih pengajian Quran tidak apa-apa. Maka kata Rasulullah, celakalah orang seperti ini. Dengar ilmu tidak, belajar ilmu tidak dia ini. Menjadi orang pemberi ilmu tidak. Celakalah orang yang seperti ini. Maka anak-anak kami yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian ini adalah penerus-penerus bangsa. Ingat, kalau kita benar-benar taat kepada Allah Ta'ala, akan lahir pemimpin yang sangat sayang kepada rakyatnya. Bacalah sejarah Rasulullah. Berapa lama beliau ada tidur malam? Sedikit. Nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Separuh malam mungkinlah beliau tu, 2/3 malam beliau peruntukkan untuk tahajud, bertakarub di depan Allah Ta'ala dengan linangan air mata dan memohon ampunan kepada Allah di penghujung malam. Bahkan Rasulullah beritahu, saya mendoakan umat saya setiap selesai solat. Setiap kali saya selesai solat doa ke umat saya.
Salat 5 zaman wajib 5 kali. Satu sebenarnya Rasulullah paling kurang 5 kali doa kita kalau wajib. Tapi Rasulullah lakukan sunnah qabliyah, ba'diyah, ikut pula itu istighfar beliau untuk kita. Tahajudnya berapa lama? Berapa kalikah? Paling kurang boleh 70 kali istighfar untuk kita dalam satu hari. Bahkan alim ulama melihat riwayat lain sampai 100 kali. Nabi bermohon ampunan kepada Allah, kepada umat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, apa yang beliau lakukan 2 tahun lebih pemerintahan beliau? Malam hari beliau bangun kepada Allah menangis, memohon ampunan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca lagi riwayat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 13 tahun memimpin umat. Hari-hari beliau mengurus umat. Malam hari beliau berjalan-jalan lagi untuk umat. Di penghujung malam beliau terisak-isak menangis di depan Allah Taala. Ya Allah, aku tidak adil dalam memimpin umat. Ya Allah, banyak hal mereka aku tunaikan ya Allah. Andaikan seekor kambing zakat terlepas dari urusanku, patah kakinya di sana, kata Umar, aku mestilah dihisap di pengadilanmu gara-gara seekor kambing zakat yang belum aku tunaikan. Menangis Umar. Kita baca riwayatnya 13 tahun. Sejak dilantik jadi khalifah sampai beliau meninggal dunia, sejarah begitu kuat menulis banyak tangisan beliau di malam hari di depan Allah Ta'ala. Dan beliau mendoakan bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kita, untuk umat yang beliau pimpin. Kala itu boleh doakan akan lahir pemimpin seperti ini nak, yang santun untuk kita. Pemimpin yang mengurus rakyat, menangis di malam hari di depan Allah Ta'ala untuk istighfar kepada kita. Maka oleh karena itu, bertakwalah kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Pemimpin ini akan dihadiahkan Allah SWT kepada kita. Bukan kita pilih lewat pemilu. Setelah kita pilih lewat pemilu, lahirlah calon-calon PKI. Tapi pemimpin ini Allah lahirkan mungkin lewat pemilu, mungkin lewat syura seperti para sahabat, mungkin lewat kerajaan seperti Sultan Hasanul Bolkiah. Mereka akan memimpin umat dengan penuh keadilan. Mereka memimpin umat dengan penuh keadilan. Maka di dalam Islam tidak ada ayat, tidak hadis yang menegaskan negara harus republik, negara harus kerajaan. Tapi Nabi SAW, Allah SWT memberi petunjuk supaya pemimpin ini mengurus rakyatnya dengan penuh keadilan, dengan kesejahteraan. Negara mungkin bentuk apa saja dibenarkan dalam agama. Walaupun Rasulullah SAW memimpin negara dengan nubuwah, Khulafaur Rasyidin memimpin negara dengan khilafah. Kemudian Harun Ar-Rasyid, salah satu raja yang adil, memimpin negara dengan kerajaan. Islam tidak terbuku dengan satu keadaan, tapi yang diinginkan lahirnya pemimpin-pemimpin yang baik memimpin kita. Syarat lahir pemimpin yang baik, rakyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menegaskan, kelak hari di akhir zaman akan lahir pemimpin yang sangat adil di dunia ini, Imam Mahdi radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan Allah ketika umat ini sudah taubat kembali kepada Allah. Beliau dilahirkan Allah kepada umat manusia ketika umat ini berkiblat kembali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama umat masih berkiblat kepada dunia, seperti inilah keadaan akan terus terombang-ambing. Kita hidup dalam zaman yang penuh dengan fitnah. Beliau akan memimpin umat ketika umat di kala itu betul-betul fikir agama. Beliau akan memimpin umat betul-betul di kala itu umat itu keluar air mata bermohon ampunan kepada Allah. Allah hadiahkan pemimpin itu di akhir zaman, membuat keadilan seadil-adilnya. Bahkan dalam kitab disebutkan ketika Imam Mahdi memimpin, sapi dan harimau bisa makan di satu tempat. Ketika belum memimpin di kala itu, kambing dan harimau makan satu tempat. Tikus dan kucing mereka makan di satu nampan. Zaman itu akan penuh dengan keadilan. Seperti zamannya Umar ibn Khattab, seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz, cicit Umar ibn Khattab. Akan tegak zaman yang penuh dengan kesejahteraan. Bertakwalah kita kepada Allah dengan hati yang penuh. Bersyukurlah atas Allah berikan kepada kita kesehatan yang baik, kelapangan waktu, kemudian diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, diberikan kepada kita ustaz-ustaz yang menaungi kita di